Masih di News Siang pemirsa, ratusan warga rela antri berdesak-desakan di kantor kecamatan Kota Yogyakarta demi mendapatkan bantuan beras. Setiap warga mendapatkan jatah 20 kg beras. Kantor Kecamatan Mantri Jolan Kota Yogyakarta ini ramai dipenuhi warga yang rela antri panjang dan berdesakan untuk mendapatkan paket bantuan pangan beras yang disalurkan Bulog wilayah Yogyakarta Minggu siang. Bagi warga, bantuan pangan beras baru pertama kali dirasakan sepanjang tahun 2025 ini. Warga bersyukur karena cukup memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari di tengah mahalnya harga beras di pasaran. Seneng nggak, Bu? Enak. Udah lama nggak pernah dapat, baru ini. Ini Bu dapat berapa ini, Bu? Ini 20 kilo. Dapat 20 kilo. Ini lumayan ya, dari jam 9 sampai jam sekarang tadi. Lebih. Jam ya ampun, 1 jam. Pembagian bantuan beras ini disalurkan kepada warga tidak mampu yang berasal dari 2 kelurahan yang jumlahnya mencapai 955 penerima. Apa, Mbak? Itu diambil dari data DTSN, Apa itu? data terpadu sosial ekonomi nasional. Itu berarti mereka katanya yang mampu atau nggak mampu atau seperti apa, Mbak? Yang tidak mampu, ditanya yang tidak mampu. Untuk mendapatkan bantuan pangan beras, warga harus menunjukkan identitas diri dan KK serta surat undangan yang telah diterima. Dari Yogyakarta, Gudanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mengungkap praktik beras oplosan. Presiden Prabowo pun menegaskan akan menindak tegas pengoplos beras. Sidak pasar terus dilakukan ke Bentan, selain untuk mengecek harga beras, tetapi juga untuk mencegah beras oplosan beredar di masyarakat. Presiden pun terus menyoroti tindak pengoplosan beras. Bahkan Presiden menyebut mengoplos beras adalah kejahatan ekonomi luar biasa. Masih banyak ada permainan-permainan jahat dari beberapa pengusaha-pengusaha ya, yang menipu rakyat. Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Ini saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu. Saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh bangsa Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. 100 triliun tiap tahun. Berarti 5 tahun 1000 triliun. Ini kejahatan ekonomi yang luar biasa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sempat buka-bukaan di depan anggota DPR RI. Mentan menyebut ada belasan pegawai Kementan yang diduga terlibat dalam praktek beras oplosan. Mereka pun telah menonaktifkan para pegawai ini. Sementara itu, Satgas Pangan Polri terus menelusuri dugaan pengoplosan beras. Kasus ini menjadi perhatian karena diduga kerugian akibat kasus ini mencapai 99 triliun rupiah per tahun. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Mantan Marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama dengan Rusia meminta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di media sosial. Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabumi, dan Bapak Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Bapak Sugiono. Video permintaan pulang Satria Arta Kumbara diunggah melalui akun TikTok @ZSROM689. Satria merupakan mantan prajurit TNI Angkatan Laut yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait dengan status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Untuk kalian semua, Mohon izin Bapak, saya tidak pernah mengkhianati negara sama sekali, karena saya niatkan untuk datang ke sini hanya untuk mencari nafkah. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi.
Saya pamit dengan Ibu, saya cuci kaki, saya mohon doa restu, dan saya berangkat ke sini. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan, mohon izin Bapak. Dengan ini, saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Pemirsa, Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo meraih penghargaan Perempuan Berbakti Award yang digelar di Gedung Bidakara Tebet, Jakarta Selatan. Award yang diinisiasi oleh Corporate Forum for CSR Development ini sebagai bentuk apresiasi atas peranan dan kepedulian kaum perempuan dalam pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Corporate Forum for CSR Development atau CFCD sukses menggelar ajang penghargaan Circular Economy and Sustainability Awards (CESA) dan Perempuan Berbakti Awards 2025. Ajang bergengsi ini menjadi apresiasi kepada para perempuan yang telah menorehkan prestasi dan kemajuan baik di lingkungan perusahaan, pemerintahan, dan juga di tengah masyarakat. Nah, kami merasa perlu untuk memberikan award pada mereka untuk menstimulasi, meningkatkan kesadaran dan meningkatkan apresiasi kepada kaum perempuan supaya lebih positif dalam berbakti untuk kemajuan bangsa dan negara. Penghargaan Perempuan Berbakti ini menjadi ajang di mana kita bisa memberikan ruang bagi perempuan untuk bisa menunjukkan karya-karyanya. Bagaimana mereka bisa ikut terlibat di dalam pembangunan. Perempuan Berbakti Awards 2025 memberikan penghargaan kepada perempuan berprestasi. Salah satunya Ketua Harian MNC Peduli Jessica Tanusudibyo yang dinilai memiliki peran strategis serta inisiatif dalam program biokonversi limbah organik yang berkelanjutan di lingkungan perusahaan. Jessica mendapatkan penghargaan kategori perempuan teladan. Bu Jessica ini banyak inovasi sehingga sebagai tokoh nasional perempuan kita melihat begitu gebrakannya luar biasa. Beliau mempunyai hak untuk mendapatkan apresiasi. Dengan adanya penghargaan kepada para perempuan ini tentunya kepedulian dari seluruh pihak ya, terutama CFCD untuk lebih ikut kepedulian dalam hal pemberdayaan perempuan Indonesia di segala sektor. Perempuan berbakti ini merupakan bentuk pengakuan dan kesetaraan gender serta memotivasi perempuan Indonesia agar dapat mengambil peran dalam pembangunan negara. Dari Jakarta, Steven Patinama, Raga Firdaus, Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan.